Iku kene ning zamane Kanjeng Nabi. Bid'ah, bid'ah kafir. Halo guys, selamat malam. Kembali dengan saya di jam 1 malam. Kali ini aku akan mengajak sharing mengenai sebuah materi yang dulu saya pakai untuk lomba ini. Lomba yang akhirnya alhamdulillah juara 1. Nah, itu pidatonya kan materinya mengenai tentang bagaimana cara kita menyikapi era digitalisasi, era zaman perkembangan teknologi dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, dengan etika yang kita dapat, entah itu tentang moral, entah itu tentang cara berpikir kita. Jadi, sebenarnya perkembangan zaman ini itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Ini sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi yang pertama harus beriman dulu, yang kedua yakni orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu ini itu orang yang harus menggunakan otaknya untuk berpikir. Nah, dengan keadaan kita di zaman teknologi yang sudah berkembang pesat ini, kita jangan sampai ketinggalan, apalagi kita generasi Gen Z, generasi Gen Alpha. Ketika ada orang yang mengatakan teknologi HP itu tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Kalau bid'ah kafir, kalau kafir masuk neraka. Nah, kalau kita berbicaranya seperti itu ya, semua orang masuk neraka. Karena ya hampir semua orang itu menggunakan HP, hampir semua orang itu menggunakan teknologi sekecil apapun. Walau itu ada di zaman dahulu radio misalnya, televisi misalnya. Bahkan corong atau toa yang digunakan untuk adzan itu juga nggak ada di zaman Nabi. Maka cara kita menyikapi ya kita manfaatkan, kita gunakan teknologi yang sudah berkembang ini untuk sesuatu yang bisa kita jadikan bekal di akhirat kelak. Misal teknologi yang sudah berkembang yakni adanya speaker, adanya sound, ya kita gunakan untuk perkara yang bersifat jamaah misalnya. Untuk sholat berjamaah kita menggunakan mic yang ditaruh di sini itu biasanya. Kemudian ada toa, ada sound itu untuk azan, ada HP. Itu ya jangan hanya eh, oh itu buatannya orang kafir, kita nggak boleh memakai. Mereka nggak sadar ketika mereka mengatakan HP, mengatakan teknologi itu buatan orang kafir. Nah, orang kafir itu sendiri juga ciptaan Tuhan, yang Tuhannya itu sama dengan kita sebenarnya. Otak mereka juga dari Tuhan, berhubung mereka berani dan mau berpikir, akhirnya ya Allah mengangkat derajat mereka dengan ciptaannya atau dengan sesuatu yang dibuat itu sehingga bisa bermanfaat dengan orang lain. Nah, kita harus banyak husnudon, berprasangka baik atau mengambil sesuatu yang positif dari segala hal. Kalau zamannya sudah penuh dengan teknologi ya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Toh banyak contoh-contoh dari guru-guru kita, kiai-kiai kita berangkat pengajian menggunakan mobil. Nah, kalau zaman sekarang kita ke Mekah atau umroh haji misalnya, nggak naik pesawat, ya lama. Naik kapal pun ya butuh waktu lama. Nah, kapal itu juga zaman sekarang. Emang kita mau berenang dari Indonesia ke Arab Saudi ke Mekah? Kan enggak toh? Nah,
Itulah yang dulu saya bahas ketika lomba ini, etika yang harus kita lakukan itu ya sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Alaq, Iqra bacalah. Di situ Iqra itu tidak harus membaca buku, tidak harus membaca koran, tidak harus membaca sesuatu yang ada tulisannya. Tapi kita memahami keadaan yang sedang terjadi, kita memahami keadaan yang sudah berjalan, kita syukuri, kita jalani, kita pikirkan apa yang bisa bermanfaat dengan barang ini. Nah itu, ketika kita sudah membaca, maka alamal insana malam ya'lam. Allah akan memberitahu kita tentang apa yang belum kita ketahui. Nah, kalau kita sudah mengetahui sesuatu yang kita baca tadi, ya kembali lagi ke ayat tadi, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kita sudah memiliki ilmu, kita sudah beriman, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka tidak ada sebenarnya kiai itu, meskipun mereka tidak memiliki harta, tapi setidaknya marwah mereka di masyarakat itu sangat mulia. Dokter yang berani sekolah mengeluarkan harta sebegitu banyaknya, ya dimuliakan oleh orang lain, diangkat derajatnya oleh Tuhan, sehingga mereka ya rata-rata yang jadi dokter itu ya kaya, karena mereka berilmu. Begitupun seorang guru, begitupun seorang kiai kampung misalnya. Hartanya nggak banyak, tapi marwah mereka, tapi wibawa mereka itu ada di masyarakat. Nah, diangkat derajatnya oleh Allah itu tidak hanya berupa harta, tapi juga berupa pikiran, berupa paras yang menawan, berupa marwah atau kepribadian yang mulia di hadapan orang lain. Gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit kafir, itu buatannya orang kafir, kita nggak boleh pakai. Kita sendiri aja nggak mau berpikir tentang ciptaan Tuhan, ya kan? Kita hanya menikmati apa yang sudah dibuat oleh orang-orang yang berkeimanan beda dengan kita. Ya kita manfaatkan saja. Anggap saja itu sebagai bentuk Allah memuliakan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. Kita tinggal berpikir apa manfaatnya, apa mandorotnya. Yang berhubungan dengan maksiat ya kita tinggalkan. Yang berhubungan dengan ibadah ya kita jalani. Ya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Mungkin seperti itu ya. Nah, itu termasuk materi saya yang lumayan dianggap bagus oleh Dewan Juri, sehingga alhamdulillah diberi anugerah kemenangan. Dan itu bisa membuat saya bangga dengan diri saya sendiri, membuat bangga orang-orang sekitar, membuat bangga orang-orang yang telah mengajari kita, yaitu wujud dari yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sekian, barakallahu fikum.